kita ya, orang-orang lemah, kita ini lemah. Kita ini setiap dapat bencana baru sedikit sudah seakan-akan dunia kiamat, ngeluhnya luar biasa. Padahal Nabi kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai kecil sudah diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang berat yang mungkin kita yang hadir di sini nggak pernah mengalami ujian yang pernah dialami sama Rasulullah waktu masih kecil, bukan sudah dewasa. Kalau ujian waktu beliau dewasa jadi seorang Rasul, ujian ketika beliau berdakwah lebih berat. Ujian di masa kecilnya Rasulullah mungkin tak seorang pun kita yang ada di sini ini pernah mengalami ujian berat sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kenapa diuji oleh Allah? Dipersiapkan. Allah itu nggak nguji hambanya kecuali menambahkan kekuatan pada hambanya supaya hambanya jadi orang yang lebih berkualitas, jadi orang yang lebih kuat. Dan Nabi pun dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik pendidikan. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Sebaik-baik pendidikan yang Allah berikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan lahir ke muka bumi ini nggak punya ayah. Insya Allah kita yang di sini semua lahir pernah ngalamin punya ayah, pernah cium tangannya ayah, pernah manggil ayah kita dengan sebutan ayah. Kita pernah dengar ayah kita manggil kita anakku, bunayya, waladi, ibni, putraku. Nabi Muhammad gak pernah dengarkan itu. Kata ulama, yatim yang paling dahsyat, penderitaan bagi seorang yatim yang paling dahsyat adalah ketika lahir ayahnya sudah gak ada. Kalau yatim setelah dia lahir dia sudah pernah dapetin ayahnya, pernah manggil ayah, atau pernah dipanggil wahai anakku, atau pernah dicium oleh ayahnya, atau pernah mencium aroma daripada ayahnya, ada kenangan. Nabi Muhammad masih di perut ibunya, ayahnya sudah meninggal. Abdullah bin Abdul Muttalib sedang melakukan perjalanan pergi ke Syam untuk berdagang. Pulang dari Syam mampir ke keluarganya. Ibunya Abdullah bin Abdul Muttalib itu orang Madinah, dari Bani Najjar. Nabi Muhammad ini punya ayah, ayahnya ibunya orang Madinah. Jadi paman-pamannya Abdullah ini ada di Madinah. Ini tertibnya Allah. Makanya Nabi Muhammad kemudian hijrah ke Madinah, kembali ke keluarga, bertempat tinggal di keluarga ayahnya di Madinah. Pulang dari Syam mampir ke Madinah, silaturahmi dengan keluarganya, dengan keluarga ibunya, paman-pamannya dari ibunya. Dan akhirnya beliau meninggal di sana. Sampailah kabar ke Mekah Mukarramah kalau Abdullah sudah meninggal. Nabi Muhammad masih di perut ibunya. Nabi lahir nggak pernah punya ayah, gak pernah berjumpa dengan ayahnya, gak pernah manggil ayah, gak pernah dipanggil oleh seseorang dengan ya bunayya seperti kita semua dengar kalau ayah kita manggil anakku, putraku. Nabi gak ngalamin masa itu. Lahir kecil sudah dikejar sama orang Yahudi mau dibunuh karena orang Yahudi mendengar tentang kenabian di akhir zaman. Dipindahkan sama kakeknya, disusuin oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika usianya 6 tahun dijemput sama ibunya Siti Aminah, dibawa ke Madinah untuk bersilaturahmi dengan keluarga ayahnya dan juga berziarah ke makam ayahnya supaya tahu, nak, ayahmu punya keluarga di Madinah, supaya kenal dengan keluarganya. Ini pelajaran penting juga buat kita. Terkadang kita punya paman, punya bibi, punya keluarga, nggak pernah kita silaturahmi. Nabi Muhammad dari kecil sama ibunya dibawa, diperkenalkan dengan saudara-saudara ayahnya yang ada di Madinah. Aminah bawa Rasulullah perjalanan 500 km dari Mekah ke Madinah, hanya bertiga. Seorang janda yaitu ibunya Rasulullah SAW, Aminah, bawa anaknya yang usianya 6 tahun, Muhammad bin Abdullah, dan bawa salah satu pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Perjalanan 500 km dilalui oleh Siti Aminah, bawa Rasulullah untuk apa? Silaturahmi dengan keluarganya. Sampai di Madinah diperkenalkan dengan keluarga ayahnya, silaturahmi dengan keluarga ayahnya, dan sempat berziarah atau ditunjukkan oleh Siti Aminah makam daripada ayahnya. Bayangkan seorang anak yang gak pernah berjumpa dengan ayahnya, lahir ke muka bumi ini dalam keadaan yatim, gak pernah berjumpa dengan ayahnya. Ketika ngelihat makam ayahnya, setelah itu pulang ke Mekah, maka setiap anak pasti di perjalanan yang ada di kepalanya siapa? Ayahnya. Karena baru pertama kali berjumpa, dan bukan berjumpa dengan ayahnya masih dalam keadaan hidup, tapi ayahnya sudah meninggal dunia.
Jalan sama ibunya pulang ke Mekah, perjalanan baru 150 km. Di tengah jalan di sebuah desa yang bernama Abwa, ibunya sakit dan meninggal dunia. Kita di sini ada nggak yang ngalamin ujian seperti itu? Saat usia 6 tahun, lahir nggak punya bapak, 6 tahun baru jalan bareng sama ibunya. Tinggal di rumahnya Halimatus Sa'diyah lama, berpisah dengan ibunya lama. Baru perjumpaan dengan ibunya, kemudian keluar kota bareng dengan ibunya dalam perasaan yang bahagia. Kebahagiaan itu bercampur dengan kesedihan ketika melihat makam ayahnya, teringat dengan ayah. Di Mekah dilihat anak-anak seusianya punya ayah semuanya. Maka setiap anak pasti punya kerinduan, ada kesedihan di hatinya Rasulullah. Baru jalan pulang, belum sampai di kota Mekah, di tengah-tengah jalan ibunya meninggal dunia, meninggal di pangkuannya Rasulullah SAW. Umur 6 tahun sudah dapat seperti itu. Kata Ummu Aiman, setiap aku gerakkan sebelum Aminah meninggal dunia, maka tangannya diangkat, dia mau memeluk putranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal di pelukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ibunya meninggal, Ummu Aiman ngelihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedih yang luar biasa. Beliau menangis karena di hari itu beliau berpisah dengan ibunya. Maka Ummu Aiman mengusap kepalanya Rasulullah sambil berkata, sabar wahai anakku, sabar, sabar. Didinginkan hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Aiman berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, bantu aku untuk menggalikan kubur untuk ibumu. Anak usia 6 tahun lahir gak ketemu dengan ayahnya. Saat itu dia berpisah dengan ibunya dan dia harus menggalikan kubur untuk ibunya sendiri. Maka digali kubur tersebut oleh anak yang usianya masih 6 tahun. Kuburan ibunya sendiri dia gali. Setelah digali, dimasukkan jenazah ibunya tercinta di situ. Setelah dimakamkan, kata Ummu Aiman, aku pegang tangan Muhammad dan aku ajak dia pulang ke Mekah. Maka ketika aku pegang tangannya, Muhammad berjalan sambil berkata, Ummi, Ummi, ibuku. Seakan mengatakan, jangan tinggalkan ibuku. Kita berangkat bersama, kenapa pulang harus berpisah? Anak usia 6 tahun. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan ujian yang luar biasa. Ujian yang tak lain untuk menambah kekuatan bagi Nabi besar Muhammad SAW. Nabi ini pegang amanah yang gak sembarang amanah. Allah gak akan memberikan amanah kecuali kepada orang yang kuat. Dari kecil dididik sama Allah supaya apa? Supaya kuat. Al-i'dad minallah, dipersiapkan untuk mengemban amanah yang besar, untuk berdakwah dengan tantangan yang luar biasa. Dari kecil sudah dipersiapkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di Mekah yang dituju bukan rumahnya Aminah. Sampai di Mekah yang dituju langsung rumah kakeknya Abdul Muthalib. Sampai di rumah kakeknya, dia ketuk pintu rumah kakeknya, dibuka oleh kakeknya. Abdul Muthalib cuma ngelihat Muhammad dan Ummu Aiman. Maka Abdul Muthalib kakeknya bertanya, aina ummak, mana ibumu, mana ibumu? Maka Rasulullah sambil menangis dan berkata, ummi, ummi, ummi. Dan Ummu Aiman berkata, laqad matat, telah meninggal ibunya. Maka Abdul Muthalib pun menangis yang luar biasa, sedih ngelihat cucunya yang lahir tanpa seorang ayah, usianya baru 6 tahun sudah pisah dengan ibunya, ibunya meninggal. Maka dipeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kakeknya berkata, anta bunayya, engkau anakku, jangan takut, engkau tidak sendiri, engkau ini anak saya. Dalam kisah yang pendek ini kita bisa dapat banyak pelajaran. Maka sejarahnya hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pelajaran penting buat kita. Nabi masih usia seperti itu sudah dapat ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang baru dikasih ujian sedikit sama Allah sudah meledak bagaikan kiamat, yang terkadang kita nggak sabar, bahkan kita terkadang masuk dalam kategori tidak terima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyadzubillah. Maka itu pentingnya kita baca sejarah hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Agar bertambah cinta kita. Kita sering dengar bagaimana pengorbanannya para sahabat untuk Rasulullah. Ada yang mati demi Rasulullah. Bahkan ada anak-anak yang usianya di bawah 15 tahun. Bukannya lari dari peperangan, tapi malah maksa ingin ikut perang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah dihujani anak panah, ada yang berdiri di hadapannya Rasulullah menjadi tameng, rela tertusuk anak panah demi melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat mereka seperti itu? Mahabbah. Kalau kita nggak punya cinta, kita nggak akan bisa berkorban untuk kekasih kita. Kalau kita nggak punya cinta, kita nggak bisa berkorban untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan para wanita pun di zaman Rasulullah SAW pun sama berkorbannya, nggak kalah dengan orang laki-laki. Dalam suatu peperangan ada satu perempuan namanya Ummu Imarah. Ummu Imarah ini tahu musuh mau melukai Nabi Muhammad, maka dia datang, dia mengejar untuk melindungi Rasulullah SAW sampai pundaknya ini disabet dengan pedang beberapa sabetan sampai beliau terjatuh, nggak mati, terjatuh. Dan ketika terjatuh dalam keadaan luka parah di punggungnya, anaknya lewat dan melihat ibunya dalam keadaan seperti itu. Maka anaknya mau bantu ibunya, kata ibunya apa? Pergi kau lindungi Rasulullah. Lebih penting kau lindungi Rasulullah daripada kau lindungi aku. Cinta yang seperti apa ini? Luar biasa. Si anak pun kemudian lari mendatangi Rasulullah SAW dan juga menjadi tameng bagi Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah itu ketika terluka dan melihat Ummu Imarah dalam keadaan terluka, berlumuran darah. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau berbuat seperti ini? Apa yang bisa membuatmu bertahan sampai melindungi aku dan dirimu ini tersobek-sobek dengan sabetan pedang? Apa jawaban Ummu Imarah? Utiku ya Rasulullah, aku mampu ya Rasulullah, asalkan perbuatanku ini fidaan anka, untuk melindungi dirimu. Saya rela berkorban nyawa saya, berkorban apapun milik saya demi Rasulullah SAW. Yang saya harapkan satu ya Rasulullah, murafaqatik fil jannah. Saya hanya ingin kelak dikumpulkan bersamamu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kepingin punya mahabbah seperti ini. Nah, bulan Rabiul Awal ini kita nggak tahu ini Rabiul Awal yang nanti Rabiul Awal di tahun-tahun berikutnya kita masih ada, atau jangan-jangan Rabiul Awal ini Rabiul Awal terakhir buat kita. Maka jangan sampai kita lewatkan bulan Rabiul Awal ini terkecuali dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW dan juga hadir ke majelis-majelis yang di situ diperkenalkan Rasulullah, yang di situ dibacakan sejarah hidupnya Rasulullah, agar bertambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijadikan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada bab berikutnya Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita tentang larangan berbuat zalim. Nah, berbuat zalim ini juga termasuk perilaku yang nggak pernah dilakukan sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah ini juga ngancem umatnya yang berbuat zalim. Haram hukumnya berbuat zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyumun qalibin yanqalibu. Nanti orang-orang yang berbuat zalim ini akan tahu mereka itu akan ditempatkan di mana sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berbuat zalim kelak akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyadu billah. Perbuatan zalim, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Allah berfirman, aku itu mengharamkan atas diriku perbuatan zalim. Jadi Allah nggak pernah berbuat zalim. Inni haramtu ala nafsi dzulma. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku, kata Allah, nggak pernah berbuat zalim. Wa ja'altu bainakum muharrama. Dan aku jadikan perbuatan zalim ini di antara kalian adalah perkara yang diharamkan. Fala tadzalamu. Dan janganlah kalian ini saling menzalimi. Jangan sampai kalian ini saling menzalimi. Kata Rasulullah, adz-dzulmu dzulumat yaumal qiyamah. Perbuatan zalim itu adalah kegelapan di hari kiamat. Maksudnya kegelapan apa? Yang membinasakan seseorang. Orang yang berbuat zalim nanti akan menyesal yang luar biasa. Baik itu dia menzalimin orang lain ataupun menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi dirinya sendiri seperti apa? Orang yang bermaksiat kepada Allah, pada hakikatnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Karena setiap perbuatan maksiat mendatangkan hukuman, berarti dia sedang menghukum dirinya sendiri. Dia menzalimi dirinya sendiri. Makanya perbuatan zalim itu adalah zulumat, kegelapan di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, man zalama shibran, siapa yang berbuat zalim, ngambil haknya orang lain tanah shibran, walaupun satu hasta, sedikit, nggak banyak, tapi dia ambil bukan haknya, dia menzalimi orang lain, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, tawwakahullahu min sab'i ardina yaumal qiyamah. Nanti orang tersebut akan dibebani, diletakkan di atasnya 7 bumi, 7 lapis buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditimpakan ke atasnya bagi orang-orang yang berbuat zalim. Jadi jangan sampai
kita ini terjerumus ke dalam perbuatan zalim. Apa sih perbuatan zalim itu? Para ulama menjelaskan zalim itu melakukan sesuatu yang bukan haknya dan tanpa seizinnya. Itu perbuatan zalim. Mukul orang, kita kan tidak punya hak mukul orang, kecuali ada haknya, dia seorang hakim dan yang dipukul itu memang berbuat maksiat, harus kena hukuman, lain hal. Tapi kalau bukan perkara-perkara yang dibenarkan, kita nggak bisa mukul, nggak boleh mukul orang. Ngambil hartanya orang kan bukan milik kita, ngambilnya tanpa izin, itu zalim. Perbuatan zalim itu adalah melakukan sesuatu yang bukan miliknya, bukan haknya, tanpa izin dari pemiliknya. Makanya Allah nggak pernah berbuat zalim. Karena apa? Nggak ada satupun di muka bumi ini yang bukan miliknya Allah. Nggak ada satupun di muka bumi ini yang bukan haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mukul orang zalim karena kita nggak punya hak untuk itu. Kita ngambil hartanya orang zalim. Nah, ini perbuatan-perbuatan zalim ini nanti akan dihukum sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sampai kita menjadi orang muflis. Kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, yang nggak punya dirham, nggak punya dinar, nggak punya barang. Kata Rasulullah, bukan. Orang mukmin yang bangkrut itu adalah yang nanti datang di hari kiamat bawa sholat, bawa puasa. Dia di dunia melakukan ketaatan kepada Allah, sholat dikerjakan, puasa dilakukan. Tapi terdapat di buku catatan amalnya apa? Pernah mukul fulan, pernah ngedzalimin fulan, pernah ngambil hartanya, pernah numpahkan darahnya fulan. Nah, ini perbuatan-perbuatan zalim ini yang jadikan dia bangkrut. Kenapa bangkrut? Setiap orang yang dizalimin, pahalanya diambil sama Allah, pahala dirinya diberikan kepada orang-orang yang dia zalimin. Kalau masih tersisa ada yang nggak kebagian pahalanya, maka dosanya orang yang dizalimin tadi diambil sama Allah, diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Akhirnya apa? Dia nggak punya pahala, nggak punya amal, habis amal perbuatannya, yang tersisa hanyalah dosa. Muflis, bangkrut, nggak punya apa-apa. Yang ada kelak malah dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala ba'dus salaf, sebagian daripada salaf saleh berkata, janganlah engkau menzalimin orang-orang yang lemah sehingga kalian itu menjadi orang-orang yang kuat tapi zalim. Orang-orang generasi yang kuat tapi yang zalim. Tidak ada manfaatnya kita jadi orang yang kuat tapi kita dikategorikan sebagai orang yang zalim. Janganlah sampai kalian menyakiti orang-orang yang lemah dengan apapun, dengan tangan, dengan lisan, dengan mengambil haknya, dengan mengambil hartanya, nggak boleh. Sehingga kalian nggak menjadi golongan orang-orang yang kuat tapi orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim yang kuat nggak ada manfaatnya, nggak bisa dibanggakan. Yang ada malah mendatangkan kemurkaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan, dulu ketika pulang dari Habasyah pernah ditanya sama Rasulullah, apa yang kalian lihat di Habasyah itu sesuatu yang mengherankan kalian? Maka dijawab oleh Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, ketika kami di Habasyah kami ngelihat ada seorang nenek-nenek, orang tua. Dia berjalan bawa air di tempat kecil ditaruh di atas kepalanya. Jadi mikul air. Kemudian datang pemuda, mukul pundaknya dan mendorong wanita tua tersebut sampai dia jatuh dan airnya tumpah, tempatnya tadi pecah. Jadi anak-anak muda yang iseng berbuat zalim. Maka diriwayatkan, kata Jabir bin Abdullah, kata nenek tua tadi, nanti di hari kiamat ketika Allah meletakkan kursinya, manusia dikumpulkan dari generasi yang pertama sampai generasi yang terakhir, dan tangan, kaki, semua anggota tubuhnya akan berbicara. Nanti engkau akan tahu bagaimana perkaraku dan bagaimana perkaramu. Engkau yang berbuat zalim nanti akan diadili sama Allah Ta'ala. Dan saya yang mazlum, yang dizalimin, nanti saya juga mendapatkan sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang selamat nanti? Lihat bagaimana Allah memperlakukanmu dan memperlakukanku. Dan hati-hati dengan doanya orang yang dizalimin, orang mazlum. Orang mazlum itu doanya mustajab. Kalau kita nyakitin hatinya orang, kita menzalimin orang itu nggak nerima, nyumpah kita, doanya orang mazlum itu diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ditolak. Kalau sampai dia doakan kita yang tidak terus diijabahi sama Allah, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menzalimin orang sehingga kalau kita malah mendapatkan diri kita dizalimin. Pada hakikatnya kita ngezalimin orang itu kan kita ngezalimin diri kita sendiri, karena kita tahu ketika kita menzalimin orang lain kita dapat hukuman. Berarti pada dasarnya kita sebetulnya menyakiti diri kita sendiri di kemudian hari. Yang ada kita malah disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khamsa, ada 5 perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu murka kepada pelakunya. Jika Allah berkehendak, bisa jadi dihukum di dunia sebelum dia meninggal dunia. Kalau enggak, ya nanti dihukum di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, amiru gaum, seorang pemimpin, seorang raja, seorang pemimpin negara yang mengambil hak rakyatnya, tidak berbuat adil kepada rakyatnya, dan tidak membentengi rakyatnya yang terzalimi. Orang rakyatnya yang terzalimi didiamkan, gak digubris, gak dibantu, dan dia mengambil haknya rakyatnya, tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Ini termasuk golongan orang yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang pemimpin juga yang ditaati, tapi dia tidak berbuat adil juga kepada kaumnya, dan juga tidak berbuat adil kepada kaumnya yang lemah dan juga yang kuat, dan selalu berbicara dengan hawa nafsunya. Jadi ucapannya nyakitin, ucapannya semena-mena, yang lemah ditindas. Jadi nggak berbuat adil kepada kaumnya. Wa rajulun la ya'mur ahlahu wa waladahu bi ta'atillah wa la yu'allimuhum amru dinihim. Dan seseorang yang tidak memerintahkan keluarganya, anaknya, istrinya itu nggak diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak diajarkan ilmu agama. Hati-hati yang punya istri, yang punya anak, kalau nggak merintahkan keluarganya untuk taat kepada Allah, nggak ngajarkan keluarganya untuk perkara-perkara agamanya, nanti menjadi golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya anaknya sudah sholat apa belum, nggak pernah. Bangunin anaknya untuk sholat, gak pernah. Gak pernah tanya sama anaknya, gak pernah merintahkan anaknya untuk sholat Jumat, gak pernah ngajarkan anaknya mana yang halal, mana yang haram. Ini orang tua yang datangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak itu tanggung jawab, istri itu tanggung jawab, harus dididik. Gak punya ilmu agama, gak bisa didik agama, ajak ke majelis-majelis supaya anak kita belajar ilmu agama, supaya istri kita belajar ilmu agama. Kalau nggak diajarkan, nggak diperintahkan untuk belajar ngaji, berarti kita menyelewengkan keluarga kita. Ini dituntut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi dikatakan sama Rasulullah apa? Bisa jadi orang yang dimurkai sama Allah tadi, Allah menurunkan bencana terlebih dahulu, menurunkan azabnya selagi dia di dunia. Kalau Allah mau bisa. Kalau enggak, nanti akan dihukum di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyadzubillah. Jadi jangan sepelekan. Panggil anak kita, tanya sudah sholat apa belum. Setiap 5 waktu kita nggak ngelihat anak kita sholat, tanya sudah sholat apa belum, karena nanti kita akan dimintain pertanggungjawaban sama Allah Ta'ala. Ajarkan kepada anak kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Ajarkan anak kita untuk takut sama Allah, ajarkan anak kita untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya yang dapat manfaat kita. Istri kita juga perhatikan, jangan jadi dayuth. Siapa dayuth? Orang yang nggak peduli istrinya kumpul sama siapa, pergi kemana, main sama siapa, nggak peduli. Ini dayuth. Kata Rasulullah, dayuth itu gak bisa cium baunya surga. Padahal baunya surga itu bisa tercium dari 500 tahun perjalanan. Baunya saja gak bisa dapat, apalagi masuk surganya Allah Ta'ala. Dayuth gak peduli istrinya kumpul sama siapa, gak digubris, terserah. Istrinya keluar sama siapa, gak tahu. Istrinya mau main sama siapa, gak tahu. Apa yang dilakukan sama istrinya, gak peduli. Ini dayuth. Padahal apa yang dilakukan sama istri, kita kecilkan dosanya, karena kita penanggung jawab. Maka jangan sampai jadi golongan yang seperti ini. Wa rajulun istajara ajiran fasta'malahu wa lam yuwaffi ujrahu. Dan seseorang yang punya pegawai, pegawainya dipakai buat kerja, disuruh kerja tapi nggak dibayar. Ini golongan yang dimurkai juga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun zalama imra'atan fi sadaqiha. Dan seorang lelaki yang menzalimin istri yang nggak dikasih nafkah. Nah, ini termasuk golongan-golongan yang ditelantarkan, golongan-golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, dan manusia sudah berdiri semua di atas kakinya, kepala mereka semuanya mengenadah ke atas. Kemudian melihat Allah ketika penciptaan manusia pertama kali. Maka mereka semua melihat Allah dan mereka bertanya, "Ya Rabb, ma'aman anta, engkau ini bersama siapa?" Ternyata di sebelah-sebelahnya Allah ada manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama orang-orang yang dizalimi sampai hak mereka dikembalikan kepada mereka.
Jadi istilahnya jangan kita gambarkan Allah sebelah-sebelahnya ada manusia. Ini gambaran supaya kita paham Allah itu berada di pihaknya mazlum, orang-orang yang dizalimin, sampai haknya dia dikembalikan. Jadi jangan sampai kita malah di arah berlawanannya, di barisan yang berlawanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bersama orang-orang yang dizalimi. Kalau sudah polisi bersama orang yang dizalimin aja kita takut kok, apalagi nih Allah. Allah bersama orang-orang yang terzalimi. Jangan sampai kita menzalimin orang, yang ada malah kita dapat bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Ya iyadzubillah. Semoga kita dijauhkan dari sifat zalim, dijauhkan dari sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rabiul Awal yang akan datang ini menjadi bulan yang akan menambah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita diberikan kemudahan untuk memperbanyak sholawat, untuk tambah cinta kepada beliau, untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya beliau, sehingga kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan di barisan orang yang kita cintai yaitu Rasulullah, dikumpulkan di surganya Allah bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.